Alhamdulillahillazi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak diperintahkan secara khusus baik oleh Al-Quran maupun hadis. Peringatan ini baru diadakan untuk pertama kali ratusan tahun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, yakni pada abad ke-7 Hijriah di wilayah Irak, sekarang atas perintah Raja Irbil bernama Muzaffaruddin Al-Kaukabri. Meski tidak ada perintah yang tegas, peringatan Maulid Nabi juga tidak ada larangan yang jelas. Sesuatu yang tidak ada perintah sekaligus tidak ada larangan boleh dilakukan. Hal ini dalam hukum Islam disebut mubah. Sesuatu yang mubah akan mendapatkan pahala apabila ada niat dan tujuan yang baik, yakni ibadah, dilakukan dengan cara yang baik dan terbukti menghasilkan sesuatu yang baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan dibesarkan dalam keluarga sederhana. Dari usia dini beliau sudah yatim piatu. Ayah beliau wafat ketika Nabi masih dalam kandungan. Usia 6 tahun ibundanya wafat. Lalu disusul kakek beliau juga wafat. Dan akhirnya beliau diasuh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib sendiri bukan orang yang kaya, padahal putranya banyak. Keadaan inilah yang menjadikan beliau harus bekerja keras sejak kecil untuk mencari nafkah. Beliau pernah menjadi pengembala kambing dan membantu pamannya berjualan di negeri Syam. Saat dewasa beliau bekerja sebagai buruh atau karyawan pada seorang janda yang bernama Khadijah. Pekerjaan beliau adalah menjalankan perdagangan di perusahaan milik Khadijah. Kemudian beliau menikah dengan Khadijah. Jemaah Jumat rahimakumullah, kehidupan Nabi Muhammad sebagaimana uraian tersebut dapat kita temukan dalam surah Ad-Duha. Dalam ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci padamu. Allah sekali-kali tidak bermaksud meninggalkan Nabi Muhammad di waktu kecilnya. Tidak pula Allah bermaksud menelantarkan hidup beliau sehingga beliau harus bekerja keras mencari nafkah meskipun masih kanak-kanak. Juga Allah tidak bermaksud membenci beliau sehingga ketika masih dalam kandungan saja ayah beliau Abdullah sudah dipanggil menghadapnya. Ketika usianya baru 6 tahun dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, Aminah pun wafat. Belum hilang kesedihan beliau karena ditinggal ibunya. Kakeknya pun menyusul wafat 2 tahun kemudian. Sempurnalah sudah kesedihan dan penderitaan beliau sebagai seorang yatim piatu dengan meninggalnya ayah dan ibu dan kakek untuk berpisah selama-lamanya. Dari semua penderitaan itu, tidak ada maksud Allah Subhanahu wa taala menelantarkan beliau, tetapi justru Allah Subhanahu wa taala sedang mempersiapkan beliau
menjadi seorang pemimpin besar kelak di kemudian hari. Seorang pemimpin harus peka terhadap kesulitan-kesulitan yang dipimpinnya dan dapat memberikan solusi dari kesulitan-kesulitan itu. Kepekaan seperti itu sulit dimiliki oleh seorang pemimpin yang tidak pernah mengalami penderitaan kesulitan-kesulitan seperti itu. Dengan kata lain, Allah sesungguhnya menggembleng jiwa dan sikap mental beliau untuk menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan berkaitan tugas beliau kelak menjadi seorang nabi. Apalagi beliau disiapkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi terakhir hingga akhir zaman. Dalam ayat berikutnya, yakni ayat keempat, Allah berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang permulaan. Maka bisa dimengerti Nabi Muhammad hidup dalam kesulitan di masa kecilnya, karena semua kesulitan itu bermanfaat membentuk karakter beliau menjadi seorang yang tangguh lahir maupun batin, jiwa dan raga. Ketangguhan seperti itu memang sangat diperlukan kelak ketika Nabi Muhammad berdakwah, menyampaikan wahyu dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Kita semua tahu bahwa dalam berdakwah Nabi Muhammad SAW menghadapi banyak hambatan, gangguan dan bahkan ancaman, pembunuhan dari berbagai pihak, terutama dari kelompok yang dipimpin oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Akan tetapi semua hambatan, gangguan dan ancaman itu dapat dilalui dengan baik karena Nabi Muhammad SAW sudah terlatih menghadapi kesulitan-kesulitan sejak kecil. Buah dari penderitaan, kesulitan dan perjuangan beliau yang tanpa kenal menyerah memang luar biasa, yakni dalam waktu singkat yang hanya memakan waktu 23 tahun saja, Nabi Muhammad SAW telah berhasil memiliki pengikut yang cukup. Beliau berhasil merubah masyarakat yang semula menyembah berhala menjadi bertauhid, yakni hanya menyembah kepada Allah semata. Masyarakat telah berubah dari masyarakat yang semula menerapkan hukum riba, di mana yang dominan dan kuat akan selalu menjadi pemenang, menjadi masyarakat yang berdasarkan keadilan tanpa memandang latar belakang, suku maupun status sosial. Di dalam Islam memang semua manusia pada dasarnya sama, karena mereka semua berasal dari asal usul yang sama, yakni Nabi Adam alaihi salam. Satu-satunya yang membedakan mereka hanyalah ketakwaan masing-masing pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat kelima dari surah Ad-Duha, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo." Dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa semua penderitaan, kesulitan dan susah payah Nabi Muhammad SAW dari waktu kecil hingga beliau diangkat menjadi seorang nabi akan dibalas oleh Allah dengan keberhasilan yang cemerlang, sebagaimana telah diuraikan. Atas keberhasilan itu Nabi Muhammad SAW bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersyukur tidak hanya atas keberhasilan dakwah beliau, tetapi juga atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau meskipun seorang yatim piatu, beliau dapat meraih pertolongan untuk mendukung keberhasilan dakwah tersebut. Perlindungan ini sebagaimana dimaksudkan dalam ayat ke-6 sebagai berikut, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungi? Jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya ayat ke-7 surah Ad-Duha, "Wa wajadaka dhallan fahada." Dan dialah Allah mendapatimu sebagai seseorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Sudah banyak diceritakan bagaimana kebingungan Nabi Muhammad ketika akan memasuki masa kenabiannya, sehingga beliau menyepi di Gua Hira untuk mencari jawaban
dari apa yang sebenarnya sedang terjadi pada beliau pada waktu itu. Di Gua Hira itulah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali yang diterimanya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ayat ke-7 itu diikuti dengan ayat ke-8 yang berbunyi wa wajadaka a'ilam fa'aghna, dan dialah Allah mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Pada akhirnya keadaan ekonomi Nabi Muhammad mengalami perubahan dari kekurangan menjadi kecukupan. Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya berjudul Tafsir Al-Baghawi halaman 456 jilid 8 menjelaskan bahwa Allah mengayakan Nabi Muhammad SAW salah satunya dengan harta Khadijah. Artinya keadaan ekonomi Nabi Muhammad membaik setelah beliau bekerja di perusahaan Khadijah, dan kemudian Khadijah meminta beliau menjadi suaminya. Dengan harta kekayaan Khadijah itulah Nabi Muhammad SAW dapat membiayai dakwahnya, karena Khadijah memang menyediakan dan merelakan harta kekayaannya digunakan suaminya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khadijah adalah orang yang kedua setelah Nabi yang memeluk Islam, sekaligus merupakan perempuan pertama yang masuk Islam. Maka bisa dimengerti Nabi Muhammad SAW sangat mencintai dan menghargai Khadijah yang telah berjasa besar dalam mendampingi dan mengembangkan dakwah beliau. Dengan kata lain, keberhasilan dakwah Islam tidak terlepas dari peran penting seorang perempuan kaya raya. Perempuan itu bernama Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau yang pertama dan utama.